Ya, shalom. Sekali lagi semua dalam keadaan luar biasa baik ya. Dalam Yesus yang begitu luar biasa. Kita sudah sampai bab yang ke-19. Jadi bagian pertama dengan judul berserah dan berumur panjang. Ya, let go dan long life. Let go long life. Ya, luar biasa ya. Kadang-kadang terus terang ya, saya juga menyadari, sangat menghargai apa Yesus tuh berikan kepada kita kesehatan ya. Jadi setelah keselamatan, kalau kita lihat Yesus, nature-nya menyembuhkan ya. Sejak dia melayani 3,5 tahun di bumi ini, orang pada datang ya, yang sakit, yang kerasukan, yang macam-macam ya, dan disembuhkan. Sama-sama katakan disembuhkan. Ya, dan ya tentu saja berumur panjang ya. Memiliki umur panjang juga percuma kalau tubuh nggak berkualitas. Wah, tuh orang ini koma udah 3 tahun gitu ya. Wah, nggak ada gunanya saudara ya. Tapi bagaimana kita juga mengetahui ya bahwa kita sehidangan dengan Raja, Holy Communion, spesial dipisahkan ya, anggur dengan roti ya. Anggur bicara darah, bicara penghapusan dosa, tentu berkaitan ya. Tapi Tuhan spesial memberikan kepada kita tentang tubuh yang sehat ya, seperti Yesus di surga, demikian kita di bumi. Nah, kita akan sadari itu ya. Jadi sebelum saya jauh, saudara mungkin sebagai orang Kristen sering dengar ya, umur manusia Pak 70 tahun, paling kuat 80, dan kebanggaannya adalah kesusahan dan kesusahan dan kesusahan. Iyalah ya kan, kalau biasanya orang tua kalau cerita dulu papi nih menderita kita makan aja cuman sekali sehari atau misalnya gitu ya. Nah, mungkin itu kebanggaan yang diceritakan. Yaitu dunia, saudara ya. Yang sudah korosi, yang mengalami kekurangan atau keterbatasan. Sumber daya di dunia ini selalu terbatas. Karena itu selalu konsepnya adalah kurang. Ya, sementara kita ada di dunia ini, tetapi kita bukan dari dunia. Ya, kita warga negara surga. Sama-sama katakan warga negara surga. Ya, surga adalah rumah kita, kan begitu kan ceritanya. Jadi kita bukan warga negara, bukan warga bumi, bukan. Ya, kita milik Kristus. Dan bersyukur ya, dari menjalani hidup berserah, live a let go life. Ya, live a let go life, menjalani hidup berserah, bebas khawatir, stres, khawatir, gelisah, ya, stres di tubuh. Kalau tubuhnya stres, jadi penyakit. Ya, kita tahu itu. Kalau pikirannya khawatir, ya, tadi depresi, hatinya gelisah, jadi penyakit juga. Nah, jadi sekarang kita lebih clear ya, supaya saudara itu benar-benar ketika kita mendengar misalnya bahwa kamu dimudahkan lagi, saudara nggak jadi masa sih gitu, atau kita nih Tuhan sudah berikan kita ini tubuh Kristus yang sehat, yang baik, masa sih ya kan, atau dibilang sesat karena orang melihatnya apa? Ya kenyataan kan. Mana bisa sih sehat terus gitu kan. Nah, atau ketika mengalami sakit, ya udahlah emang udah biasa. Ya masa manusia gak bisa sakit gitu ya. Seperti itu. Padahal kebenarannya apa? Nah, itu yang kita harus make sure ya, pastikan. Jadi saya lihat juga walaupun bab ini seolah-olah kayak pengulangan, tapi kita sadar. Iya ya. Bahkan Tuhan itu spesial memberikan tubuhnya supaya kita memiliki tubuh yang berkualitas. Bilang tubuhnya supaya saya memiliki tubuh yang sehat dan berkualitas.
Ya, jadi tubuh berkualitas itu bukan hidup sih hidup, tapi sakit. Hidup sih hidup, tapi tiap hari puyeng aja gitu. Enggak ya. Tidak seperti itu, jelas. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share kepada semua orang. Ya, kepada siapapun. Karena semua orang perlu dengar. Apalagi masa pandemi kan. Jadi apa ya, ntar kena virus, ntar takut. Ya banyak orang muternya itu karena dia dengar, dia takut, dia cemas, ya jadi penyakit, jadi lemah. Kadang-kadang orang banyak kan, kalau setelah 2,5 tahun, hampir 3 tahun ini kita dengar, padahal gue udah jaga loh, padahal udah begini, kok kena ya. Nah mungkin kemudian secara kedokteran bilang, iya ini daya tahan tubuh lemah gitu ya. Sistem kekebalan tubuh kita lemah. Nah harusnya enggak. Sama-sama katakan harusnya enggak. Ya, kalaupun lagi pernah sakit, pernah positif, ya tetap aja berkata, ya saya selalu ulang-ulang ya, berkata Kristus kesehatan saya. Kristus kekuatan saya. Amin. Dan setelah pulih 120% lebih kuat, lebih sehat. Apapun penyakit saudara. Apapun maksudnya yang kita sudah lewati gitu ya. Nggak usah dipusingin lagi. Tuhan udah tebus. Oke ya, kita mulai dengan Mazmur 91 ayat 16. Kita baca sama-sama. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, jelas ya. Jadi long life itu janji Tuhan. Sama-sama katakan janji Tuhan. Ya, jadi kalau ya Tuhan yang ambil tuh umurnya, umur pendek. Wah, kemarin tuh anak pendeta kecelakaan, mati. Ya udah Tuhan yang ambil, Tuhan lebih sayang. Saudara, saya nggak mau denger yang kayak gitu-gitu, saudara. Kalaupun orang ngomong gitu, ya beberapa waktu yang lalu kita sering dengar di mana? Di rumah duka misalnya ya. Kalau yang khotbah, kebaktian penghiburan, tutup peti, penghiburan, ya kan? Atau berangkatan, ntar di kuburan. Kebanyakan ngomongnya gitu. Ini kita ngantri nih. Dia duluan. Tapi semua juga termasuk saya, kata pendetanya. Kita ngantri. Kita sedang sama-sama antrian besar menuju kuburan gitu ya. Saudara, saya nggak mau dengar yang kayak gitu. Bukan nggak mau dengar. Kalau kadang-kadang saya nggak aminin. Ya kenapa? Ya belum tentu juga kan kalau kita apalagi kita sekarang lagi dengar misalnya kita hidup menantikan kedatangan Tuhan. Mata kita nggak ke kuburan, tapi kepada Yesus yang akan menjemput kita. Ya kalau kita dijemput diubah dalam sekejap mata kan nggak lewat kuburan. Ya artinya gini poinnya. Kalau Tuhan bilang dengan panjang umur ku kenyangkan dia, sama-sama katakan dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan saya. Ya mengenyangkan itu ada dua pengertian juga ya. Pertama, kita diberikan umur dengan kenyang. Bukan dengan penyakit, bukan dengan kesengsaraan, piansui gitu ya. Ya hidup sih hidup, tapi udah kayak pohon. Nah, misalnya orang bilang begitu kan, nggak bisa gerak atau nyusahin orang, bukan dengan kenyang, sama-sama dengan arti begitu. Arti yang kedua juga dengan kenyang artinya kita kenyang. Tuhan, saya belum kenyang. Umur 100 belum kenyang, ya masih hidup saudara. 120 belum kenyang, ya masih hidup. Saudara mana kenyangnya aja. Ya, jadi kalau dengan belajar di perjanjian baru, ya kenyangnya kalau Rasul Paulus bilang ya kenyang, ya udah menyelesaikan pertandingannya, selesai. Terus dia bilang, enakan juga di sorga, pewayan sorga, dia udah lihat, ya mau pulang. Dan juga bukan mati, tidur. Jadi harus jelas yang kayak gini-gini. Saudara, itu bukan kematian tidak lagi menjadi bagian kita. Ya, di perjanjian baru dan sekarang kita ngerti bahwa orang-orang percaya disebutnya bukan mati atau meninggal, bukan. Ya memang bahasa Indonesia tersebutnya meninggal, mati, bukan. Ya, tapi kalau di dalam bahasa aslinya jelas tidur, sleep. Ya kalau tidur itu jelas merem di bumi, melek di surga, cuman pulang aja. Makanya disebutnya pulang kan? Karena tadi warga negara kita ada surga, kita adalah warga negara surga.
yang mengembara di bumi. Ada tugas dari Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, it's okay. Ada target Tuhan, ada tujuan Tuhan. Tapi ketika kita pulang, ya bukan harus ya babak belur dengan penyakit gitu. Jadi saudara juga nggak usah digentarkan dengan orang, loh kalau nggak bisa sakit, nggak bisa mati dong. Wah, ini ajaran sesat nih. Saudara nggak usah dimasalahkan. Ya jangan digentarkan dengan yang kayak begitu. Ya, karena Tuhan sudah bilang jelas, karena aku memperlihatkan Yesua. Kita sudah lihat Yesua. Yesua itu sudah bangkit, mati, bangkit, dan duduk di sebelah kanan Bapa selama-lamanya, nggak bisa mati lagi sampai kapan, bro. Ya, kepala sehat, tubuh sehat. Paham ya? Jadi saya katakan aja hal-hal yang sering kita dengar, jangan diaminkan kalau misalnya ya kan 70 nih Alkitabnya bilang gitu. Iya, itu jelas bahwa Musa lihat di padang gurun 70, 80 orang-orang yang nggak masuk Kanaan ya mati. Ya, tetapi kalau kita lihat yang percaya, misalnya Kaleb udah 85, dia bilang sama aja saya seperti 45 tahun yang lalu. Ya, jadi jelas bedanya kan. Dan jelas di Mazmur itu dari 90 ke 91, dari kita baca 91 ayat 16, jelas ku kenyangkan dengan panjang umur. Sama-sama katakan, saya panjang umur dengan kenyang. Amin. Ya, jadi jelas, jangan seperti ada orang, udahlah Pak Melki, jangan nyanyi panjang umurnya, saya nggak mau umur panjang. Nah, ada tuh orang gitu, bener mati ya, nggak lama. Ya bukan aneh sih, maunya aja. Dia bilang dia mau mati, ya mati. Kapan yang udah pulang ya kita nggak usah bilang ini, wah, tuh kan mati. Ya pokoknya di surga lebih baik, oke. Ya, tapi bukannya berarti kita nggak menghargai hidup. Ya, berani hidup dalam tanda petik di dalam Kristus. Jelas ya? Jadi satisfy itu, kenyangkan tuh satisfy. Ya, dengan puas, sama-sama katakan dengan puas. Ya, sekalipun di buku ini dibilang sekalipun sudah divonis dokter pun, ya, atau bilang, ini udah kena cancer nih, paling kuat juga 5 bulan gitu ya, atau tinggal beberapa hari lagi misalnya ya, wah udah menyebar. Di buku ini dibilang ketika kita mendengar, misalnya saudara mendengar nih kabar ini, enggak, saudara tinggal bilang, Tuhan itu sudah memperlihatkan kepada saya bisa memandang Yesus. Ya, salvation, Yesua tuh, ya, keselamatan tuh Yesus. Ketika saya pandang, saya percaya, ya, penilaian ilmiah atau fakta-fakta ilmiah kedokteran akan kalah dengan perkataan terakhir Yesus. Yesus mau bilang apa? Ya, Yesus bilang dengan panjang umur kekenyangkan. Ya, dan kita memiliki opini yang baik. Jadi kita bukan muter-muter ya, mesti jelas maksud saya. Ya, bahwa panjang umur itu maunya Tuhan. Amin. Atau kerinduan Tuhan. Sama-sama katakan kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan buat saya, umurnya long life, panjang umur, sehat. Ya, bebas menikmati berkat-berkat Tuhan. Sama-sama katakan. Caranya gimana Pak Melki? Ya, caranya let go. Ya, tadi kan judulnya berserah, bukan pasrah, ingat ya. Berserah, teguh, berserah tuh gini, teguh berdiri di atas janji-janji Tuhan. Bukannya gini, ya terserah Tuhan deh, kalau Tuhan udah panggil, Tuhan udah ambil, ya masa kita bisa bertahan. Itu agama, saudara. Agama mengajarkan begitu. Ya, dan sedihnya juga banyak satu sisi yang lain, orang Kristen yang sudah umurnya banyak gitu, yang udah senior. Ada dulu pendeta ya yang saya kenal gitu, ya om udah jauh sini, deket sana, om sama tante, maksudnya udah tua ya, udah tua, tiap hari nangis, minta ampun, ampun Tuhan, takut ya kan, hidup penuh dengan ketakutan gitu. Nanti ketemu Tuhan gimana, kalau saya kedapatan berdosa gimana gitu ya. Itu bukan keren, saudara. Anak saya aja masih kecil dulu, Mika masih kecil kan, duduk ya, dia dengerin aja. Terus di mobil bilang ini, Pi, kalau orang Kristen kalau udah tua gitu ya, Pi. Ngeri ya, Pi. Dia bilang gitu ya. Kok ngeri, Pi?
Enggak kayak gitu. Saya langsung bilang enggak kayak gitu. Sama-sama saudara juga katakan ya enggak kayak gitu. Saudara percaya, saya percaya Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur saya kenyang. Ya, satisfied, puas. Ya. Jadi singkirkan ketakutan. Yang mau punya anak misalnya saya ada dia nggak ada dia ya. Oh ada tuh ya. Tetap termasuk ya. Nggak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan janji. Amin. Ya. Jadi kita menjalani, sekali lagi diulang-ulang ya, menjadi hidup berserah, bebas stres, khawatir, gelisah di hati ya. Berjalan terus ya di dalam shalom-nya. Ya, sama-sama katakan, saya mau berjalan terus continue ya di dalam shalom-nya. Nah, lihat ya. Kita lihat kalau itu. Nah, Amsal 14 ayat 30. Nih kita berjalan dalam shalom-nya. Baca sama-sama. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Ya, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ayat lain berkata, hati yang gembira obat yang manjur. Ya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, mirip-mirip ya. Tapi kita lihat hati yang tenang. Itu bahasa Ibraninya marpe ya. Sound heart. Sound heart ya, marpe. Ya, sound heart itu bermakna juga kesembuhan. Jadi hati yang tenang itu obat sebenarnya. Sama dengan hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Berarti kita memiliki, benar ya. Kedokteran juga kan juga menemukan ya. Kita nih sebenarnya memiliki cure atau obat dari diri kita sendiri. Tapi kan nggak tahu. Kalau tahu juga, oh hatinya harus gembira, harus tenang. Gimana? Ya udah nonton itu aja stand up komedi, ketawa terus ya bisa aja mencapai sesuatu. Tetapi ketenangan yang sejati ya, tentram, ketenangan, hati yang gembira ya, itu hanya ada di dalam Yesus ya. Nanti kita lihat kita lihat dulu ya, nanti kenapa di dalam Yesus. Ya, coba lihat NLT-nya. NLT-nya tadi mana tuh? Ya jelas ya, peaceful heart leads to a healthy body. Ya jelas ya. Jadi memimpin kepada tubuh yang sehat. Jadi sebenarnya mudah ya jadinya buat kita. Hanya kita terima. Oh obat ini. Hati yang sound heart, hati yang tenang, hati yang teduh, tentram. Nah, ya, tambah gembira lagi. Itu adalah obat yang manjur menuju healthy body. Ini firman, sama-sama katakan ini firman. Nah, terus dikaitkan kalau iri itu seperti kanker katanya di tulang. Ya kita nggak perlu iri dong. Ya begini, kalau kita sama orang dunia kita perlu iri nggak? Nggak perlu sama sekali. Kalau kita lihat juga orang Kristen sesama orang Kristen, wah diberkati tuh dia tuh. Soalnya kita iri, ya jangan juga. Kalau dia diberkati ya saya juga diberkati karena Tuhan nggak kehabisan berkat. Amin. Ya cancer tuh dibilang. Coba King James-nya bilang apa? Sama kan? Sound heart tuh. Marpe. Ya, the life of the flesh. Hidup. Ya, tapi envy atau iri atau dengki ya mengeringkan tulang ya. Mengeringkan tulang. Jadi saudara banyak gak? Ya bukan banyak ya. Saya ingat gitu ya kalau kita lari kan. Saya udah 59 tahun, lari misalnya di lapangan. Kadang-kadang orang ngomong, Pak, hati-hati lo Pak. Nanti tulangnya kena loh. Nanti lututnya kena loh. Ya, misalnya mama mertua saya, oh dulu mama lari. Ya, sekarang udah nggak lagi. Kenapa mah? Ya, dibilang jangan di lapangan. Nah, sebenarnya berita itu ya berita berdasarkan apa? Ya, pernah kan? Ya, saya langsung aja kasih contoh. Saya keliling-keliling, lari, ntar ketemu dia nih, ketemu si bapak ini nih. Saya cuma bilang, pagi Pak. Dia bilang, Pak, hati-hati Pak. Ya, sekali. Setiap ketemu, dia bilang, Pak, hati-hati lututnya. Hati-hati, maksud dia baik ya. Karena saya nggak ladenin, artinya nggak membahas tentang lutut. Saya cuma bilang, pagi Pak. Ya, Tuhan Yesus berkati, misalnya ya. Lama-lama dia gedek sama saya. Marah dia. Pak, saya 3 bulan yang lalu kena loh Pak lututnya. Dan sudah itu kalau tiap ketemu lewat dia buang muka lah kira-kira gitu. Ya I don't care.
Kalau saya dengar gitu, saya cuma dengar gini, enggak, hati yang gembira obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, artinya broken spirit tuh. Kalau roh kita patah, tulang-tulang kita kering. Tapi kalau kita di dalam Yesus, masa roh kita patah? Enggak. Kita tentram, tenang. Jadi jangan pernah berpikir ya, jangan pernah berpikir atau menerima atau membenarkan, walaupun itu secara ilmiah begitu, secara kedokteran begitu, tetapi bagi kita bilang apa? Enggak. Sendi-sendi saya, tulang-tulang saya tidak kering. Ya, jadi kalau perlu engsel tuh dioliin, muncul lagi. Munculnya dari apa? Ya, hati yang gembira. Hati gembira munculnya dari apa? Ternyata dari hati yang tidak tertuduh, tidak iri gitu ya. Kita lihat lagi ya, Yohanes 14 ayat 27 nih, supaya kita benar-benar paham ketika kita hidup berserah, terima artinya apa yang Yesus sudah wariskan. Kita memiliki hidup yang panjang tadi, long life. Dan sekali lagi, saya ulang-ulang, kadang-kadang orang Kristen itu sayangnya menghargai yang ini, kesehatan ini. Sebenarnya ya, waktu dia sakit, nggak enak lah. Ya, sakit apa juga nggak enak, saudara. Ya, aduh sakit perut gitu ya, buang-buang misalnya gitu, sampai lemes gitu. Aduh, sehat itu enak banget gitu kan. Bisa makan, bisa jalan. Ya, baru yang kayak gitu. Ya, memang menyedihkan lah kalau udah sakit, harus ginjalnya udah nggak berfungsi dua-duanya. Ya, terus harus cuci darah tiap 3 hari. Aduh, saudara, sedih benar. Dia nggak boleh jalan, minum mesti dikit. Udah kayak gitu ya, contoh yang saya lihat aja. Mengerikan, saudara ya. Tapi Yohanes 14 ayat 27 bilang gini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Tuhan itu Shalom, Raja Shalom, Yesus. Dia naik ke surga, dia spesial katakan, Shalomku. Ya, kita udah tahu ya, Shalom itu peace of mind, kesehatan, dan kemakmuran. Ya, di dalam Shalom itu artinya begitu luas ya. Damai sejahteraku kuberikan, artinya kuwariskan. Kalau diwariskan, saudara nggak perlu bayar, saudara. Kalau diwariskan, katakan, saya terima. Bukan damai sejahtera dunia, tapi damai sejahtera Shalom yang kekal, Shalomku tuh. Apa yang kuberikan atau kuwariskan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya, wah, peace, udah damai, udah nggak perang di dunia. Aduh, kita tenang deh, itu tetap aja nanti ada perang lagi, ada masalah lagi. Tapi kalau damai sejahteraku, firman Tuhan bilang apa? Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi bukan dari kita nggak gelisah, nggak gentar. Kalau dibilang, Pak Budi, jangan gelisah dan gentar ya hatinya. Ya, tadi kan kita bebas dari stres, khawatir, gelisah di hati. Atau gentar, gemper kata orang Sunda ya. Aduh, saya mah suka takut Pak Melki, saya sudah takut. Nah, janganlah gelisah dan gentar itu kalau di kita yang bertekad nggak bisa. Tapi kalau kita terima damai sejahtera, hati kita nggak gelisah, saudara. Damai sejahtera Kristus, amin. Ya, jadi hati kita itu rileks. Ya, tidak gelisah, tidak gentar, nggak cemas, nggak deg-degan. Amin. Ya, jadi sebenarnya gini, saudara, orang Kristen, orang percaya, mau umur panjang nggak? Mau, dikasih jalannya. Ya, hasilnya, jadi kalau kita bilang, saya ingin, ya, Tuhan berikan. Saudara, ini beneran ya. Waktu kerusuhan 98, saya masih sempat tinggal di Pluit. Dan saya dengar berita-berita ini. Ya, bahwa ada, kan Chinatown lah ya, tempat Chinese. Singko itu nonton TV doang tuh, lihat tiap hari lihat kerusuhan. Ya, mati dia. Jadi banyak orang meninggal mati di depan TV, saudara, maksud saya.
Relax. Kenapa? Karena kita terima damai sejahtera Kristus. Shalom Kristus. Ya, kura-kura jalannya pelan aja, relax. Gitu kata Pastor Chris ngomong gitu. 100 tahun umurnya masih bisa. 120 tahun ada tuh kura-kura Galapagos, lihat di TV. Jalannya tenang aja. Ya tapi Pak, ya tapi apa? Kalau cheetah larinya berapa? Wah, bisa cepet nih larinya nih, bisa 70 km per jam gitu. 60 apa 70 lah ya. Ya paling umurnya 8 tahun, paling banyak 12 tahun, Saudara. Ya googling aja berapa umurnya cheetah gitu. Nah, jadi jelas ya, hati yang tenang, sound heart itu bukan sekedar teori buat kita. Saya mau sama-sama katakan, ya, saya mau, makanya dibilang rest, tentram, ya, tidak gelisah. Saya mau bilang, ternyata marpe itu akar katanya tuh Rafa. Nah, kita tahu ya, Yehovah Rafa, ya, nama Tuhan, Tuhan atau Allah penyembuh yang menyembuhkanmu, Yehovah Rafa. Ya, itu akar katanya dari marpe tadi. Ya, jadi hati tenang. Kenapa? Berkaitan dengan kesembuhan atau obat. Ya dari kata-katanya aja seperti itu ya. Coba Keluaran 15 ayat 26 ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinganya kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Nah, jadi artinya apa? Semua yang di awal itu jika maka ini. Itu di perjanjian lama. Ya kalau kita apa? Ya kita dengar firman Kristus yang membawa hati itu seperti obat tadi kan? Kita dengar betul. Kita melakukannya apa? Ya jangan lupa karya Yesus. Kalau sudah lupa karya Yesus sama aja. Kita dengar-dengar tapi kita nggak melakukannya. Melakukannya maksudnya gini. Kita dengar salib Yesus menanggung penyakit kita, penyakit saya. Tapi kita nggak terima gitu. Ah, mana bisa sih? Nah, itu namanya nggak melakukannya tuh. Bagi saya begitu aja. Melakukan di dalam perjanjian baru. Ya, kalau saudara itu saudara lihat misalnya di Yakobus 1 ayat 25 ya, bagaimana dikatakan jangan menjadi don't be a forgetful hearer atau pendengar yang melupa. Lupa apa? Lupa bahwa segala dosanya sudah diampuni gitu. Itu melakukannya seperti itu ya di perjanjian baru. Tapi ini di perjanjian lama, oke lah. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Saudara lihat ya. Firman Tuhan selalu memakai kata-kata yang apa? Yang absolut mutlak. Apapun. Apapun, Pak. Masuk sakit kepala, sakit kuping, sakit hidung, sakit mata, sakit perut, jantung, paru-paru, ginjal, limpa, hati, apalagi pankreas, tulang, otot, kulit, semua. Kenapa saudara nggak praktek? Kalau saudara penting bagi saudara, penting buat Tuhan. Ya nih, saya nggak mau muka saya beruntusan atau jerawat atau berkerut. Ya ngomong dong. Tinggal terima, saudara. Ngomong. Ya, ngomong gimana Pak Melki? Ya ngomong aja, Tuhan terima kasih. Ya, Tuhan menebus saya dari penuaan dini. Wajah saya radian, bercahaya, penuh kemuliaan. Oh, Pak Melki juga terus, saudara. terus. Ya, nggak mengalami hal yang buruk. Sama juga yang mau hamil, ya sama juga. Kandungan saya sehat. Tuhan janji, saya terima, saya memiliki keturunan ilahi, perkasa di bumi. Amin Tuhan. Terus aja. Ya, tidak menimpakan kepadamu penyakit apapun, manapun, ya. Kamu seperti pohon yang pasti menghasilkan buah, tidak ada kemandulan misalnya, ya. Yang kutimpakan kepada orang Mesir. Orang Mesir apa? Orang dunia. Ya tapi Pak, kemarin kita kena. Ya tetap aja kita ngomong, saya memiliki kesehatan Kristus bolak-balik ya. Ya tapi kan berarti kan berbohong Pak. Nggak mengatakan kenyataan atau apa, fakta. Ya ngomong, nggak apa-apa. Pak Melki kemarin positif, iya. Tapi saya tetap boleh dong. Saya positif, apa tadi kena COVID, ya. Tapi saya bilang,
Yesus adalah kesehatan saya, Kristus adalah kekuatan saya. Dan kalau orang bilang, apalagi kalau orang bilang ini, ya tapi Pak, kalau udah pernah kena, pasti paru-parunya jadi begini, jadi begini. Enggak. Saya tetap memiliki paru-paru Kristus. Kesehatan saya, pemulihan Tuhan 120%. Lebih baik dari sebelum sakit. Pokoknya untung terus lah, gitu aja. Ya, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Cuman karenanya kalau ditanya, kenapa? Hebat nih Pak Melki. Bukan. Sebab Tuhan itu ya Rafa. Ya, Marpe itu akar katanya ternyata Rafa. Ya, Rafa juga akar kata kerjanya, kata kerja dari Rafa menyembuhkan itu juga termasuk rileks dan berserah. Jadi bolak-balik ke situ saudara poinnya ya. Jadi dalam bahasa Ibrani ya, dalam koneksinya bahasa Ibrani, kesembuhan itu terkait dengan sikap rileks. Aneh ya. Ini baru dalam kata-katanya tuh. Rileks, sama-sama kata rileks ya. Sikap tenang, sikap tentram, tidak iri kalau tadi di Amsal bilang. Ya, bebas dari stres, khawatir, gelisah. Lepas cengkramannya gitu. Ya. Nih, dalam huruf Rafa juga, Rafa tadi ya, Rafa, R-A-P-H-A. Ibraninya ada arti juga. Karena kalau Ibrani kan Rafa, ada huruf-huruf kan, ada 3 huruf. Huruf pertama disebutnya Resh. Jadi Resh, P, Alef itu Rafa. Resh itu kepala. Kepala ini kepala ya. Kapan tuh? Waktu itu kan saya bilang kan, hanya pikiran, thought yang bisa menyembuhkan thought hari Minggu ya. Pikiran yang bisa menyembuhkan pikiran yang stres misalnya ya. Ini pikiran, kepala. Terus huruf kedua P, P-E, mulut. Mulut itu di sini di kepala kan untuk bicara. Alef, Alef tuh kita tahu korban, lembu jantan. Jadi kalau digabungkan dari kata Rafa, huruf-huruf Ibraninya, ya, bisa berarti kesembuhan terjadi ketika pikiran atau kepala kita dan mulut kita mengatakan korban Yesus. Wah, saudara, kita memiliki rahasianya. Jadi obat itu ada dalam diri kita sebagai orang percaya, tapi dengan understanding yang benar. Jadi kalaupun sakit, pikirin aja Yesus. Kan tadi saya bilang, saya sakit waktu positif kurang lebih 3 hari deh tuh ada tuh. Bener-bener tidur aja lah gitu. Makan, tidur, makan vitamin, tidur. Tapi tetap ngomong, Yesus kesembuhan saya, Yesus kesehatan saya. Jadi kalau ada perkataan negatif sekali lagi, enggak. Tuhan kalau memulihkan saya, pertama saya nggak mau lama-lama, Tuhan mau segera. Sudah sembuh bahkan bilangnya kan, sudah terima. Dan pulihnya 120% lebih baik. Ya, jadi berkaitan dengan apa tadi? Dengan mulut, hagah kita sering ngomong kan. Karena sehat itu Yesus telah pikul, telah tanggung penyakit atau sakit kita. Kita udah dengar ya sering. Nah, luar biasa ayat terakhir ada 38 yang waktunya cepat juga. Mazmur 103. Jadi kenapa terkait jelas ya. Ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya ya. Forget not all his benefits. Sama-sama dengan keuntungannya. Jangan lupa keuntungannya. Jadi jangan mau dengar paling kuat 70, 80, penyakitan, kebanggaannya kesukaran. Oh, mana bisa sih sehat terus, dimudahkan lagi, sesatu. Jangan mau denger yang kayak gitu, saudara. Itu bukan Alkitab. Alkitab bilang jangan lupakan segala benefit. Sama-sama dengan keuntungannya. Apa itu ayat 3? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Jadi saudara jangan sesat-satin orang yang bilang ini, oh segala dosa saya sudah diampuni, sudah dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Lah, firman-Nya bilang begitu kok. Segala ya segala. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi ketika kita diampuni, hati nurani kita itu tidak khawatir.
Hati nurani kita tuh sempurna karena korbannya sempurna. Kenapa kita nggak gelisah, nggak takut, hati kita tenang, rileks, damai, sejahtera? Karena segala dosa kita sudah diampuni. Kalau nggak terima gimana Pak Melki? Ya akar yang terdalam adalah penghukuman. Ya kalau akar terdalam penghukuman pasti ada ketakutan, stres, khawatir. Di tanaman itu kalau akarnya terdalam kena sakit, ya ke atasnya sakit. Sakit, kena cancer, kena ini, daunnya rusak. Nah makanya jelas ya, yang menyembuhkan segala penyakitku, bilang. 4, yang menebus hidupmu dari lubang kubur, ya. Dia telah menebus kita dari destruction. Bahasa Inggrisnya ya lubang kubur bagus juga kan, dari kematian. Tapi dari yang menjawab kematian apa? Dari kecelakaan. Semua yang bikin kematian, destruction. Termasuk pandemi nggak? Ya termasuk. Ditebus nggak? Ditebus. Kalau kecelakaan mobil, kecelakaan motor, kecelakaan di udara, termasuk juga sudah ditebus. Saudara, buat praktis saudara. Buat praktis, benar. Kadang-kadang lagi nyetir, lagi naik pesawat atau naik kapal, terus ada tuduhan gitu. Kamu celaka, nanti tenggelam, nanti jatuh, ditakut-takutin gitu. Enggak. Saya mah sudah ditebus dari kecelakaan. Karena ada saya, kata Pastor bilang kalau di pesawat, kalau sebelahnya ketakutan. Karena ada saya, pesawat ini pasti sampai tujuan. Itu bukan sombong, saudara. Itu tahu firman. Ya, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ya, di mahkota itu di cover gitu. Seperti bayi di dalam kandungan, dimahkotai. Ya, atar tuh dibungkus gitu dengan kasih setia. Kita udah tahu ya, hesed, kasih karunia, dan rahmat juga kasih karunia, ya. Ya, kasih karunia dan rahmat. Ayat 5 yang keren ya. Ia memuaskan ya hasratmu atau mulutmu, bahasa Inggrisnya bilang mulutmu, dengan goodness, dengan kebaikan. Makanya kata-kata kita hidup dan mati dikuasai lidah kan? Kata-kata kita jangan mau kata-kata bukan yang benar ya. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara nggak gemper, nggak takut. Kalau saudara bilang gini, nggak, hidup saya dimudahkan lagi. Udah umur berapa lo? Ya kan? Wah, kita mah udah tua. Udah Alzheimer, bisa pikun, bisa lupa. Enggak, lu aja. Kalau saya dimudahkan seperti pada burung Raja Wali di dalam Yesus. Amin. Kita tahu burung Raja Wali, kalau saudara googling, itu umurnya 70 tahun ya. Kalau 30 tahun, 35 dia mau tebal bulunya, kukunya panjang, paruhnya bengkok, dia tinggal mati, dia bisa di-renewed, dimudahkan lagi. Jadi secara literal, secara harafiah, atau bahasa gampangnya apa ya? Secara beneran gitu. Jadi Tuhan kasih contoh dengan burung Raja Wali itu bukan kasih contoh yang apa ya? Yang gak nyambung gitu. Enggak. Memang benar secara literal, secara harafiah, burung Raja Wali itu naik ke atas, paruhnya dia tumbuk ke batu, karang, copot, tumbuh lagi. Baru. Ya. Terus dia cabutin kukunya, tumbuh lagi, baru. Cabutin bulu-bulunya yang berat, yang gak bisa bikin dia terbang, tumbuh lagi, baru. 150 hari. Menderita Pak? Oh, kita penderitaan kita untuk menjadi Raja Wali Yesus yang sudah tanggung. Saudara tinggal terbang, percaya. Amin. Ya, bagi saudara dan saya, umur itu cuman angka doang. Jadi sekali lagi ya, sekali lagi terakhir, literal harafiah itu bukan hayalan, bukan fantasi, bukan angan-angan kosong, apalagi PHP. Enggak. Tuhan nggak cuman iseng ngomong dan nggak ada arti apa-apa. Tidak sama sekali. Ya. Tapi kita memiliki Yesus yang adalah yang menyembuhkan. Amin. Ya, dia kesehatan kita, dia kekuatan kita. Kita let go, tidak gelisah, umur kita panjang. Dengan kenyang, dengan dengan puas gitu, dengan puas, bukan dengan nggak enak. Oke, saya tidak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya nggak mau sakit-sakitan lagi, saya mau sehat, saya mau diubahkan sehat, baik.
Ya, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah waktu saudara, ikuti saya berdoa. Ikuti ya, ikuti aja kata-katanya nih. Ya, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, bangkit oleh pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Yesus. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya memiliki tubuh hidup yang berkualitas di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.